Right now, we're facing a man-made disaster of global scale, our greatest threat in thousands of years, climate change. If we don't take action, the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world is on the horizon. The world's people have spoken. Hai kawan, tidakkah kamu lihat bumi kita dalam ancaman? Udara yang berhembus membawa debu kekeringan. Panas membara membawa kekhawatiran. Apakah ini yang kita inginkan? Apakah keadaan ini yang harus kita nikmati? Global warming kian membara. Polusi udara kian mengganggu nyawa. Mana bumiku yang asri nan sejuk? Mana bumiku yang indah tanpa kekeringan? Bumi butuh kita, dunia butuh ulah kita. Perubahan tidak hanya dengan teori yang besar, namun dengan aksi yang sederhana tapi bisa merubah keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are student from Darussalam Senior High School, Kirsmanda, Peneliti Muda untuk Prestasi Indonesia. Let me introduce my team. My name is Ilham Muzaki and Siti Nabila Putri Ekasari and Irfan Dwi Putra. We want to do our presentation about three-ship power plant, pemanfaatan photovoltaik dan piezoelektrik berbasis renewable energy sebagai solusi pembangkit listrik berbentuk pohon di area taman. beberapa hal yang melatar belakangi penelitian kami akan disampaikan oleh rekan kami, Irfan Dwi Putra. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, mengungkapkan bahwa dunia saat ini sedang menghadapi situasi darurat iklim atau climate emergency yang ditandai dengan tingginya suhu permukaan bumi, pemanasan global, dan fenomena cuaca yang tidak stabil. Sehingga karbon di atmosfer bumi diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2050. Pada tahun 2019, dinyatakan sebagai tahun terpanas dalam periode 5 tahun terakhir. Dan rata-rata suhu global pada periode 2015 hingga tahun 2019 merupakan suhu bumi terpanas sepanjang sejarah. Hal ini dikarenakan penggunaan bahan fosil yang berlebihan. Sekitar 70% dari total emisi karbon dunia berasal dari konsumsi energi fosil seperti diesel atau solar, premium, batu bara, dan gas bumi. Dapat disimpulkan penyumbang emisi karbon terbesar adalah proses elektrifikasi dan pemanasan, yaitu sebesar 49,04% dari total keseluruhan karbon. Sehingga pemanfaatan energi terbarukan sangatlah penting. Sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan dapat berupa air, angin, cahaya matahari, maupun biomasa. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar. Namun hingga saat ini, Indonesia masih memanfaatkan 2% dari total potensi tersebut. Based on these renewable issues, we make renewable energy innovations by utilizing photovoltaic and piezoelectric based on renewable energy in the form of trees in the park area. This product, we call it trees plant. Trees plant or three-ship power plant means the energy generated from a three-ship power plant that is placed in the park area with an energy source of light or heat from the sun and wind. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya,
Siti Nabila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Trisplan memiliki 4 komponen utama, yaitu sel surya, piezoelektrik, baterai, dan juga inverter. Di daun Trisplan terdapat solar cell yang berfungsi untuk mengonversikan cahaya matahari menjadi energi listrik menggunakan sel surya film tipis nanoteknologi organik dengan memanfaatkan sistem fotovoltaik. Sistem fotovoltaik adalah sistem yang berfungsi untuk mentransfer radiasi matahari menjadi energi listrik. Alasan kami menggunakan sel surya film tipis nanoteknologi organik karena sel surya ini dapat berfungsi dengan baik dalam cuaca yang berawan, sehingga dapat menghasilkan energi lebih besar daripada sel surya lainnya. Sel surya juga memiliki film pelindung tipis yang berfungsi untuk mencegah masuknya air dan juga oksigen, sehingga akan meningkatkan daya tahan dan juga lifetime modul. Daun Trisplan tersusun dari 16 sel surya yang terhubung secara seri, sehingga akan menghasilkan modul seluas 60 cm persegi dengan efisiensi energi sebesar 90%. Selain ada solar cell, terdapat juga piezoelektrik. Piezoelektrik merupakan alat yang digunakan untuk mengukur gaya atau tekanan yang diakibatkan oleh angin, yang nantinya tekanan tersebut akan diubah menjadi energi listrik. Alasan kami memanfaatkan piezoelektrik karena menurut data Kementerian ISDM, Indonesia memiliki kecepatan angin dengan rata-rata 5,5 meter per sekon, sehingga efisiensi penggunaan angin dalam energi terbarukan ini sangatlah besar. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Ilham Muzaki. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kalian sudah tahu apa penjelasan dan pengertian sistem Trisplan ini. Namun kalian tidak mengerti apa keunggulan sistem Trisplan ini. Nah, Trisplan adalah sebuah sistem yang dapat dijadikan ornamen untuk menarik minat para pengunjung taman untuk berkunjung serta belajar mengenai sistem Trisplan ini. Sistem ini akan menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan bagi sekitarnya. Dengan adanya sistem Trisplan ini akan menjawab 7 tujuan Sustainable Development Goals di Indonesia, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan, serta modern bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi sistem Trisplan ini dapat dijadikan teladan bagi negara lainnya dalam menciptakan teknologi baru dan terbarukan pada sektor pembangkitan energi listrik guna menjaga iklim dunia. Baik, untuk selanjutnya, analisis energi Trisplan. Yang pertama, analisis energi daun sel surya. Menurut data hasil perhitungan kami, total energi yang dapat dihasilkan oleh masing-masing daun sel surya sebesar 250 Wh. Dengan efisiensi sebesar 90%, maka total energi yang dapat dihasilkan oleh seluruh daun sel surya sebanyak 10 buah sebesar 2250 Wh. Selanjutnya, analisis energi piezoelektrik. Menurut hasil perhitungan kami, total energi yang dihasilkan oleh 10 buah piezoelektrik sebesar 1,3176 Wh. Dengan total energi piezoelektrik dan daun sel surya, maka total energi yang dihasilkan oleh satu buah Trisplan sebesar 2,251 kWh per harinya. Dengan energi ini, mampu memberikan koneksitas energi listrik untuk menghidupkan lampu-lampu yang berada di daerah sekitar taman. Selanjutnya, energi ini akan disimpan pada sebuah baterai yang memiliki kapasitas 1200 Wh. Penggunaan baterai ini berfungsi sebagai storage dan meniadakan masalah intermittent energi terbarukan. Selanjutnya, energi yang tersimpan pada baterai akan disalurkan menuju inverter yang akan mengubah tegangan 12 VDC menjadi 220 VAC dengan kapasitas 600 Watt. Selanjutnya, analisis ekonomi Trisplan. Untuk mengetahui peluang inovasi ini, perlu dilakukan analisis ekonomi terhadap penggunaan Trisplan pada sebuah taman di daerah perkotaan. Analisis ekonomi ini dilakukan dengan memperhitungkan biaya investasi dan penggunaan energi listrik pada taman tersebut. Menurut hasil perhitungan kami, total biaya untuk membuat satu buah Trisplan sebanyak Rp10.810.000.
Jadi kesimpulannya, dengan adanya TRIS Plan akan menjawab 7 ketujuan Sustainable Development Goals, yaitu menjamin akses yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan, dan modern bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, karena peluang energi terbarukan yang cukup besar di Indonesia, TRIS Plan tidak hanya dapat diimplementasikan di daerah taman, tapi juga dapat digunakan di daerah perkantoran, perumahan, dan lain-lainnya yang ada di seluruh Indonesia, baik itu di tempat terpencil ataupun perkotaan. Lingkungan yang terjaga adalah gambaran bagaimana kita merawat dan memanfaatkannya dengan baik. Thanks to listen our presentation and pardon us if there are some mistakes in our presentation. Cheers Manda, Peneliti muda untuk prestasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.